Kenapa beli rumah bisa nggak worth it dan sewa bahkan lebih cuan? Di video ini gue bakal bikin kalian sedikit lebih pintar, tapi sebelum gue lanjut, gue mau jelasin konteks kenapa gue bikin video ini. Karena gue pribadi, situasinya sekarang gue sewa apartemen gue, dan gue punya uangnya untuk beli, tapi gue planning untuk nggak beli. Belum dalam waktu dekat. Nah, yang gue benci selama ini adalah orang-orang yang bilang kayak, lu tuh sewa sia-sia. Lu cuma buang-buang uang yang ujungnya lu nggak punya apa-apa. Harusnya kalau lu beli, walaupun lu bayar lebih mahal, lu ujung-ujungnya punya rumah itu. Dan ini stigma yang gue mau patahin bahwa sewa itu orang bilang gak worth it. Karena hal ini tuh toxic. Kenapa? Soalnya banyak orang punya stigma bahwa sewa itu gak worth it, harus beli. Mereka memaksakan diri untuk meng-KPR rumah, padahal mereka belum punya kapasitas uang yang sangat kuat. Karena udah terdoktrin lu harus punya rumah, karena lu cuma buang-buang duit kalau sewa. Jadi sebenarnya itu alasannya gue mau bikin video ini. Bukan untuk menjelekkan orang yang beli rumah, bukan untuk bilang rumah itu pembelian yang buruk, tapi biar at least kalian punya perspektif lebih pintar dan lebih kritis dalam approach spending uang untuk tinggal. Tapi sebelumnya gue appreciate kalau kalian like, comment, subscribe di bawah. Ya, nyalain lonceng, gue kasih foto rumah paling mahal di dunia yang menurut gue paling gak worth it. Gini aja deh, kita langsung masuk ke hitung-hitungan. Semua data ini gue pakai data rata-rata yang gue bisa cari di internet. Asumsi, let's say, lu mau beli rumah seharga 1 miliar. Dan untuk orang sehari-hari, kebanyakan itu melakukan KPR, kredit pinjaman rumah. Gue ngelakuin survei singkat juga, rata-rata mau DP 20% dan sekitar 15 tahun cicilannya. Nah, simpelnya gue pakai aturan ini ya. Jadi sekitar no fixed rate, DP 20% 200 juta, dan sekitar bunga 10% floating setiap tahunnya. Jadi instan di awal kalau kalian beli rumah 200 juta itu kalian harus taruh. Dan kalau berdasarkan hitungannya, kalian bayar angsuran sekitar 103 juta per tahun. Jadi bayangin ya, rumah seharga 1 miliar itu, ujung-ujungnya kalian harus bayar total sekitar 1,7 miliar. Berarti instan nilainya kalian harus kurangin 700 juta karena itu bunga yang kalian bayar ya hilang, jadi sekitar 300 juta kan. Dibanding kalau misalnya kalian sewa, kalian bakal main blown di Indonesia. Kenapa yieldnya itu rendah, nanti gue jelasin di akhir video. Rata-rata yield sewa di Indonesia itu sekitar 4,77%. So let's say rumah 1 miliar kalian sewa, harga kontrakannya itu 47 juta per tahun. Itu yang kalian harus bayar dan orang ngerasa kayak itu cuma uang sia-sia. Tapi kan yang harus dihitung adalah loss opportunity dan selisih dibandingkan kalau misalnya kalian beli rumah itu. Kalau kalian sewa, instan ya, 200 juta yang harusnya kalian pakai buat DP itu, kalian anggap ya hitungannya. Kalian taruh ke instrumen investasi betting on IHSG, yaitu 12% setahun. Kita samain selama 15 tahun, tapi kita hitung dulu selisih sewanya. Jadi 47 kalau selisihnya dengan 103 juta, yang harusnya memang kalian bayar untuk beli rumah. Dan uang selisih itu, kalian invest di instrumen yang sama selama 15 tahun, ujung-ujungnya kalian akan punya uang 2,7 miliar rupiah. Dibanding aset yang kalian punya ya rumah tadi ya. Jadi jauh kan sebenarnya angkanya. Tapi kita tambah satu variabel lagi, karena gue tahu kalian bakal ada yang ngomel. Harga rumah kan naik kok gitu. Oke, kita pakai rata-rata kenaikan harga rumah di Indonesia sekitar 6% per tahun. Again, ini untuk everyday people dan angka ini buat kasih perspektif ke kalian. Nah, kalau misalnya harga rumah 1 miliar dinaikin harganya 6% setiap tahun selama 15 tahun, ujung-ujungnya kalian punya sekitar 2 sekian miliar ini. Tapi again, jangan lupa dikurangin 700 juta karena itu bunga yang kalian bayar. Jadi, angkanya masih mirip, tapi tetap lebih rendah kan? Gue tambahin lagi satu variabel. Kalau misalnya kalian harga sewa juga ikut naik kan, setiap tahunnya ikut naik kan, selisihnya makin lama makin berkurang, dan selisih itu, kalau dihitung dan diinvestasi di instrumen yang sama, IHSG, angkanya segini. Tetap bisa lebih cuan. Tapi gue yakin 100% banyak dari kalian bakal bilang, loh tapi kan rumah ada yang naiknya tinggi banget. Nggak semuanya cuma 6%, nggak semua harus DP segitu, angsuran berapa. Tujuannya gue nggak mau debat hitung-hitungan sama kalian. Karena tujuan video ini untuk ngasih perspektif dan bikin kalian sedikit lebih kritis tentang approach sewa itu sia-sia. Karena kalau kalian mau debat itu, gue juga bisa bilang, ada harga rumah yang nggak naik, ada harga rumah yang bahkan turun. Belum lagi kalau kalian mau jual itu rumah, akhirnya ada biaya-biaya maintenance, biaya pajak, biaya sales commission kalau kalian harus bayar orang sales. Belum kalau misalnya ada rusak yang tidak terduga, dan variabelnya terlalu banyak. Nanti ada yang juga bilang, tapi konsisten return IHSG belum tentu kalau misalnya rugi, kalau misalnya gue ketipu atau gimana. Sama halnya gue bisa bilang kayak gini, selisih itu kalau misalnya anggap 50 juta selisihnya, kalian one day bisa taruh dan siap amunisinya untuk taruh ke bisnis. Yang tiba-tiba bisnis lu bisa jadi 100, 200 juta, 300 juta. Ada loss opportunity itu yang kalian bisa hitung. So kunci dari video ini, you're not wasting money kalau misalnya kalian sewa. Tapi yang gue ngerti di Indonesia, ada 2 hal penting kalau kalian mau approach ini. 1, gak semua di dunia itu bisa dihitung secara cuan-cuanan. Gue tahu banyak banget orang tuh beli rumah sebagai impian, sebagai pembelian psikologis, apalagi kalau keluarga, punya anak, punya suami, punya istri. Kalau misalnya kenapa-napa, kita bisa berpaling ke rumah kita. Dan itu aspek yang menurut gue terjual banget. Dan ujung-ujungnya pasti nanti gue bakal beli rumah. Cuma kalau sekarang, gue belum tentu mau. So, gue gak bilang kalian jangan beli rumah. Tapi kalau misalnya kalian udah planning dan punya financial capacity, dan bukan karena diiming-iming sewa itu sia-sia, silahkan beli rumah. Dan yang kedua adalah, mayoritas orang di Indonesia
nggak punya disiplin yang kuat untuk ngelakuin financial habit yang tadi gue sebutin. Misalnya kalau udah punya plan beli rumah, kalian bakal komit dong bayar 200 juta DP, komit dong bayar 100 juta per tahun. Sedangkan kalau kalian sewa, bayarnya sekitar 47 juta setahun, selisihnya kalian pakai buat apa? Pasti buat foya-foya. Pasti malah dipakai buat main-main, malah dipakai buat hal yang lain, bukan dipakai buat investasi. So, itu perspektif penting yang kalian harus pikirin sebelum kalian decide mau beli atau sewa rumah, atau terdoktrin bahwa sewa itu sia-sia. Karena gue sampai sekarang masih sewa dan gue ngerasa gue cuan. Sebagai bonus, gue bakal jelasin sedikit kenapa di Indonesia bisa lebih cuan sewa. Tadi gue udah sebut namanya yield. Di Indonesia, yield kita tuh rendah. Analoginya kalau di beberapa negara-negara lain, seandainya kalian beli rumah terus sewain, kalian bisa balik modal 2 kali lipat lebih cepat dibanding di Indonesia. Kenapa di Indonesia yieldnya rendah? Salah satu faktornya, menurut gue adalah social gap kita dari orang yang paling kaya sama orang yang paling bawah, itu tuh lumayan jauh. Dan kebanyakan properti yang dilihat sebagai investasi, orang kaya tuh mampu untuk beli properti itu terus. Makanya harga properti bisa naik, bisa naik, bisa naik. Misalnya ada komplek, langsung satu orang kaya beli 3 rumah. Ada apartemen, langsung beli 5 unit. Tapi pertanyaannya gini, rakyat yang sehari-hari, yang di bawah sampai menengah, mereka kan kenaikan gaji, kenaikan income belum tentu secepat itu. Makanya nggak mungkin dong orang-orang kaya ini nyewain harga rumah mereka yield 10% karena ya lifestyle-nya nggak bisa disupport sama orang yang menyewa. Yang membeli orang kaya, yang menyewa orang biasa, masalahnya begitu. Dan makanya sampai kita menuju pemerataan ekonomi di mana semua bisa lebih rata, baru one day menurut gue yield sewa bakal lebih mendekati yang lebih sehat di Indonesia. Dan mungkin bakal direvisi lagi hitungannya itu dan mungkin beli lebih worth it dibanding sewa. Even untuk ditinggali. Cuma that's the country we live in, dan again tujuan video ini dan hampir semua konten gue adalah mengundang kalian untuk berpikir kritis. Bukan cuma makan satu opini mentah-mentah, video ini pun bisa salah, gue pun bisa salah, tapi itu perspektif yang kalian bisa lihat untuk make decision yang menurut gue rumah itu salah satu decision terbesar di hidup kalian. Jangan sampai kejar-kejaran, jangan sampai maksain diri untuk cicil rumah kalau kalian nggak punya uangnya, karena kalian ngerasa sewa sia-sia. Yang hopefully video ini lebih enlightening kalian tentang apa sih opportunity cost atau downside kalau misalnya kalian sewa dibanding kalian beli. So, hopefully kalian dapat sesuatu dari video ini. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.